Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat di sini sudah hadir ya rekan-rekan mahasiswa, dan dalam sesi pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penyegaran ya, praktikum aerial survey yang pada semester lalu rekan-rekan sudah mengalami dan sudah selesai dengan proses ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait sejarah perkembangan, kerangka kerja, dan terapan ya aerial survey di berbagai bidang. Kemudian dalam sesi perkuliahan ini akan ada 4 subsesi. Yang pertama, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester. Kemudian yang kedua tentang sejarah perkembangan, kerangka kerja, dan terapan aerial survey di berbagai bidang, yang mana poin kedua ini adalah substansi utamanya. Kemudian sesi ketiga akan ada pekerjaan kuis. Kemudian sesi keempat adalah penutup dan rangkuman. Oke. Memasuki topik pertama, mungkin sedikit normatif karena prinsipnya saya akan membacakan rencana pembelajaran semester, di mana rancangan pembelajaran semester ini merupakan desain ya dari apa yang akan rekan-rekan pelajari selama 1 semester ke depan. Ya, ini sebetulnya merupakan guidance bagi pengajar dan juga prodi agar substansi yang diajarkan nanti bisa sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang saat ini dibutuhkan di industri. Baik, praktikum aerial survey ini rekan-rekan sudah mengetahui memiliki bobot eh, 3 SKS ya, disampaikan di semester 3. Kemudian sifatnya adalah wajib. Nah, untuk dosen pengampu ada Pak Randy Putra Maretika, kemudian saya sendiri Doni Wicaksono, kemudian ada juga Pak Endi Fatur Rahman. Kemudian praktikum aerial survey ini memiliki substansi, yaitu mengajarkan kepada adik-adik mahasiswa tentang kerangka kerja survei foto udara, ya, mulai dari perencanaan jalur terbang, kemudian misi pemotretan foto udara, kemudian uji akurasi, hingga ke pengolahan datanya. Ya, di mana semuanya kita akan menggunakan wahana yang tidak berawak atau kita kenal dengan istilah unmanned aerial vehicle atau drone jika rekan-rekan menggunakan terminologi yang lebih umum. Kemudian melalui praktikum ini mahasiswa dilatih untuk bisa ya melakukan setidaknya akuisisi foto udara ya dengan prosedur yang sesuai dengan standar industri geospasial ya. Kemudian mengolah hasilnya untuk kebutuhan analisis tematik. Nanti akan saya jelaskan tematiknya ada apa saja. Kemudian yang namanya mata kuliah tentunya tidak terlepas dari target capaian pembelajaran atau kita singkat menjadi JPL di sini. Untuk praktikum aerial survey, rekan-rekan, di sini kita memiliki 4 capaian pembelajaran yang sifatnya umum. Yang pertama, itu menguasai konsep analisis dan aplikasi teknologi sistem informasi geografis. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Yang ketiga, mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Kemudian yang keempat, mampu melakukan analisis berbagai fenomena geografis menggunakan teknologi sistem informasi geografis dan menyajikannya sesuai dengan standar informasi yang berlaku. Oke, baik. Kemudian dari capaian pembelajaran tadi, rekan-rekan, kemudian akan di-breakdown menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini sifatnya sudah ke materi, apa yang diajarkan. Untuk CPMK 1, rekan-rekan nanti akan kami harapkan untuk mampu menjelaskan dan mempraktekkan teknis pra pengolahan foto udara. Nah, kemudian CPMK 2 adalah mampu menjelaskan dan mempraktekkan teknis akuisisi foto udara beserta standar operation prosedur keselamatan penerbangan sipil. Nah, ini penting ya, karena ketika kita mengoperasikan sebuah UAV, kita menggunakan ruang udara, yang mana ruang udara ini menurut peraturan perundang-undangan itu sudah ada SOP-nya.
yang mana boleh dan tidak boleh dilakukan itu sudah tertuang karena ada konsekuensi hukum di dalamnya. Kemudian CPMK 3 yaitu mampu menjelaskan dan mempraktekkan pengolahan foto udara format kecil, oke, kata kuncinya adalah foto udara format kecil, ya, menggunakan teknik structure from motion. Nah, teknik ini kami pilih dari tim teaching karena memang yang paling affordable saat ini, ya, keterjangkauan teknologi dan juga popularitas penggunaan di industri. Kemudian CPMK yang keempat adalah mampu menjelaskan dan mempraktekkan pengolahan data lidar. Dan yang kelima adalah mampu menjelaskan dan mempraktekkan proses ekstraksi informasi foto udara menggunakan teknologi deep learning. Nah, memang teknologi deep learning ini implementasinya kemudian akan diperdalam di mata kuliah yang lain berbasis pemrograman geospasial lanjut. Baik, kemudian terkait metode penilaian dan keselarasan dengan CPMK, pada bagian ini rekan-rekan akan kami nilai berdasarkan beberapa komponen. Yang pertama, ada aktivitas partisipatif memiliki bobot 10%, kemudian hasil proyek maupun hasil studi kasus. Ini merupakan kegiatan teman-teman berupa laporan mingguan praktikum memiliki bobot paling besar dengan 40%. Kemudian untuk penilaian yang lain meliputi tugas, kuis, kemudian ujian pada tengah semester dan ujian pada akhir semester masing-masingnya 15 poin dengan kemudian totalnya ada 100% untuk penilaian dari rekan-rekan. Rekan-rekan juga bisa melihat pada bagian kanan ini bahwa sudah kami pertimbangkan antara CPMK 1 hingga CPMK 5 itu keseluruhan sudah memiliki proporsi yang masing-masing di dalam komponen nilai akhir yang akan teman-teman capai. Baik, kita memasuki topik yang kedua, rekan-rekan, tentang kerangka kerja akuisisi foto udara. Nah, sebelum itu saya perlu menjelaskan hal yang sifatnya itu lebih general ya ke teman-teman. Sebenarnya bagaimana sih sejarah perkembangan materi tentang aerial survey atau kita tarik sedikit ke belakang itu tentang perkembangan drone dan atau UAV. Prinsipnya drone atau UAV ini adalah sebuah wahana yang tidak berawak yang mampu dikendalikan oleh seseorang. Nah, drone sebetulnya tidak selalu mengacu kepada aerial, tapi juga bisa di surface, di permukaan air, ya maupun underwater. Sehingga terminologi drone ini menjadi umum. Nah, apabila rekan-rekan ingin mencari referensi yang sifatnya khusus ke aerial, itu rekan-rekan bisa menggunakan kata kunci UAV ya, yang lebih spesifik ke unmanned aerial ya. Aerialnya ini kan fokus ke udara ya, vehicle. Nah, sejarah perkembangannya ternyata sudah ada sejak tahun 1849. Tetapi memang peruntukannya cukup ekstrim di mana pada waktu itu balon udara yang mampu dikendalikan ya itu digunakan dalam keperluan perang ya waktu itu oleh Austria dan Venesia. Nah, fast forward lagi ke kondisi terkini di mana setidaknya tahun 2006 itu perusahaan yang paling terkenal saat ini dan memiliki share market ya di dunia drone itu adalah DJI. Nah, itu berdiri tahun 2006. Kemudian sekitar kurang lebih tahun 2013, perusahaan ini mengeluarkan seri pertamanya, yaitu DJI Phantom 3, yang merupakan salah satu produk drone yang paling laris pada saat itu. Dan itu berlanjut hingga sekarang dengan versi Phantom 4, Phantom 4 R3, dan produk-produk yang lainnya. Nah, oke. Tadi kita membicarakan perkembangan UAV-nya, ya, wahananya. Bagaimana dengan konteks di keilmuan kita, yang mana di bidang geospasial, diskursus di ruang publik yang akan sering teman-teman temukan adalah bicara tentang dua hal. Yang pertama tentang platformnya, tadi sedikit kita singgung di depan. Yang kedua adalah tentang sensornya. Nah, platform ini adalah wahananya. Jika wahana, kita bisa membagi setidaknya menjadi dua ya. Yang pertama itu fixed wing, yang kedua itu rotary wing. Nah, rekan-rekan sudah
familiar dengan istilah-istilah ini. Untuk fixed wing itu ada istilah CTOL atau CTOL fixed wing, yaitu dengan konvensional take off and landing, artinya dia butuh landasan pacu yang cukup panjang ya untuk bisa diterbangkan. Tetapi perkembangan teknologi sekarang ada ya, yang mengembangkan vertical take off and landing atau kita kenal dengan istilah singkatan VTOL fixed wing. Nah, itu merupakan gabungan ya, gambarnya seperti ini. Pluma VTOL. Kalau tidak salah kita di lab juga punya ya Pluma VTOL yang terbaru. Nanti rekan-rekan bisa mengonfirmasi ke laporan. Nah, itu dia mengurangi ketergantungan adanya landasan pacu yang cukup panjang ya untuk bisa diterbangkan di lokasi yang terbatas. Tentunya kita ketika mendapatkan misi penerbangan tidak bisa milih. Lokasinya harus punya landasan pacu yang cukup panjang dan proper, tidak bisa. Di mana klien meminta, disitulah kita terbangkan drone kita. Sehingga apabila lokasinya itu sulit untuk bisa menerbangkan, Pluma VTOL atau jenis VTOL yang lain itu bisa menjadi opsi yang proper. Kemudian yang rotary wing ini yang sangat consumer based sekali. Ya rekan-rekan bisa menemui berukuran kecil sampai berukuran besar seperti Mavic Air atau sampai ke yang serius seperti Matrix M300 atau Matrix M350 ya rekan-rekan bisa menjumpai produk-produk tersebut dan demonya ya di berbagai macam media. Kemudian apabila kita breakdown lebih lanjut itu ada yang multirotor itu ada yang quadcopter, hexacopter dan octocopter. Pada prinsipnya makin banyak ya rotornya itu makin stabil. Tetapi makin stabil artinya kemampuan maneuverability dari sebuah UAV itu lebih rendah. Nah, biasanya yang umum digunakan untuk keperluan pemetaan itu adalah yang quadcopter atau memiliki lengan berjumlah 4. Nah, lebih jauh lagi sekarang kita masuk ke arah sensor. Sensor seperti halnya di materi penginderaan jauh ya dasar ada yang namanya aktif, ada yang namanya pasif di sini rekan-rekan. Nah, untuk yang sensor aktif yang paling populer diantaranya adalah LiDAR karena LiDAR memiliki kapasitas untuk bisa melakukan penetrasi pada kanopi tumbuhan yang tentunya nanti akan ada threshold ya antara kapasitas penetrasi dari sensor lidarnya dengan kerapatan tumbuhan yang mampu ditembus. Ya, kalau spesifikasi lidarnya tinggi, dia mampu menembus kerapatan kanopi yang tinggi juga. Tapi kalau spesifikasi lidarnya itu ada di level yang low, nah kemungkinan kapasitas penetrasinya bisa, tetapi tidak pada liputan vegetasi yang lebat seperti itu. Kemudian untuk pasif sensor, ini lebih banyak lagi variannya. Yang paling umum adalah optical sensor. Nah, yang ada di alat-alat laboratorium rekan-rekan atau mungkin rekan-rekan sendiri punya itu ada di uh, visible ya atau gelombangnya ya spektrumnya itu di RGB saja. Ya, ada yang hyperspektral untuk keperluan nanti precision agriculture, ada yang optical spektrometer juga. Tapi prinsipnya yang paling umum adalah visible RGB. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin saya ingin bertanya ya ke rekan-rekan sekalian. Tadi saya sempat mention adanya LiDAR. Nah, kira-kira saya minta perwakilan ini dari teman-teman, apa keunggulan dan kelemahan dari metode fotogrametri dibandingkan dengan metode LiDAR? Tadi saya sampaikan sebaliknya, LiDAR keunggulannya di kemampuan penetrasi di vegetasi kerapatan tinggi. Bagaimana kalau itu fotogrametri? Ya berbasis foto. Ada nggak kelebihannya dibandingkan dengan LiDAR? Oke, boleh nih, silakan dijawab oleh Mas Demas mungkin. Pak. Oke, oke, Mungkin kalau fotografer dibanding lidar mungkin unggulannya ukuran datanya lebih hasil hasil data yang dihasilkan fotografer itu lebih lebih kecil Pak. Jadi
pengolahannya mungkin lebih cepat Oke. dibanding Oke, leader. baik, saya catat. Berarti yang pertama yang ingin Mas Dimas sampaikan tadi adalah yang pertama itu efisiensi ukuran file. Oke. Yang kedua adalah kebutuhan komputasi pengolahan data. Kira-kira itu ya Mas Dimas ya. Iya Pak, Oke. Mau nambah lagi? Cukup? cukup Pak, makasih. Oke, cukup. Nah, kalau cukup, saya minta dong ditambahi oleh teman-teman yang lain. Mungkin Mas Irfan mungkin ingin memberikan tambahan. Tadi Mas Dimas sudah menyampaikan ukuran file yang lebih kecil dan kebutuhan komputasi yang lebih ringan. Nah, saya nambahi. Ini poin pentingnya ini yang paling penting dan krusial ini belum belum terjawab ini. Belum muncul di sini. Mungkin kalau dari saya, kalau fotogrametri itu unggul dalam aspek ini Pak, visualisasi, kemudian juga biaya, namun kurang dalam hal akurasi dan juga penetrasi vegetasi. Kemudian sedangkan untuk LiDAR itu lebih unggul dalam analisis permukaan dan juga topografi kompleks, tapi memerlukan investasi yang juga lebih besar. Oke, oke. Terima kasih Mas Irfan. Ya, ini komplit ya tadi. Jadi yang pertama tadi yang saya catat adalah lebih murah. Nah, itu jadi. Jadi yang paling penting itu lebih murah untuk fotogrametri. Kemudian fotogrametri ini juga lebih unggul dari segi visualisasi. Ya, karena apabila konteksnya kita menggunakan kamera resolusi tinggi, ya gambarnya bisa bagus gitu ya. Kalau kita gunakan untuk mengcapture sebuah gedung misalkan ya, fasad bangunan, tile, atau kenampakan dari tembok, tekstur, kemudian dari infrastruktur yang lainnya. Kalau pohon ya nanti ya batangnya, daunnya itu bisa lebih clear apabila kita menggunakan survei fotogrametri. Nah, LiDAR tadi juga sempat disebutkan bahwa LiDAR ini keunggulannya penetrasi, tadi di penetrasi vegetasi, dan dia akan sangat unggul untuk pemetaan di topografi yang kompleks. Nah, kemudian terkait dengan pemrosesan secara fotogrametri, ya ini saya singkat saja. Nah, di sini rekan-rekan sudah tahu prosesnya, sama-sama sudah pernah menggunakan structure for motion, mulai dari line foto sampai ke building depth dan building ortofoto. Nah, teman-teman di sini perhatikan yang bertanda bintang, line foto, build depth, dan ortofoto. Kenapa ini penting? Karena line foto itu adalah proses di mana rekan-rekan akan melakukan bundle adjustment. Bundle adjustment itu adalah ketika algoritma pengolahan SFM berusaha untuk mengenali objek-objek yang identik, menentukan posisi, dan pada akhirnya menentukan sebuah geometri beserta parameter ukuran-ukuran yang ada di sekumpulan foto tersebut menjadi dimensi dari objek yang dipetakan. Nah, kalau bundle adjustment itu kualitasnya rendah, maka ke belakang akan sama kualitasnya menjadi rendah juga. Tapi kalau bundle adjustmentnya bagus, maka ke belakang juga pas nanti posisinya. Nah, oke. Oke, ada beberapa poin yang saya catat di sini. Ya, jadi saya di sini sudah merangkum ada bidangnya apa, produk turunan dari SFM-nya itu apa, jenis outputnya itu apa, kemudian contoh pemanfaatan. Nah, kalau untuk peta dasar, tadi ya teman-teman sudah tahu untuk pembuatan peta 1:5.000 atau yang lebih detail. Kemudian untuk peta kadastral, sekarang pembuatan PTSL untuk registrasi pertanahan, itu juga salah satu metodenya menggunakan survei foto udara. Kemudian ada simulasi banjir, tadi ada simulasi longsor ya, terkait juga dengan isu bencana ya. Kemudian ada estimasi vertikal bangunan untuk tata ruang kota, keperluan arsitektur, preservasi bangunan cagar budaya seperti di Borobudur atau Prambanan. Nah, itu nanti saya akan ada beberapa contoh paper di belakang yang bisa teman-teman akses. Kemudian, oke,
Sekarang kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Nah, ini saya pastikan rekan-rekan menyiapkan kamera yang sudah ada QR code-nya. Saya hanya ada 5 soal saja ya untuk kuis aerial survey di sini, nanti silakan bisa di-scan dan dikerjakan. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan, materi totalnya seperti itu. Sekali lagi saya tawarkan kepada rekan-rekan, apabila masih ada pertanyaan ya terkait dengan topik ini yang saya sampaikan tadi, maupun topik-topik yang berkaitan. Nah, teman-teman besok akan ada PKL. Oh, silakan Mas Muhammad Irfan. Ya, silakan Mas Muhammad. Oh, baik Pak, izin bertanya untuk eh, bagian pertanyaan nomor 3 itu, kan ada penyebab distorsi pada ortomosaik kan. Nah, Ya, itu kan jadi ortomosaik bakal tampak miring kalau misal proses nggak bisa ortofikasi. Nah, itu berarti solusi utamanya cuma pengukuran ulang Pak, atau ada solusi lain untuk pasca pemrosesannya. Terus juga untuk kan nanti di PKL 2 kan itu juga eh, mungkin ada sekitar 450 hektar untuk desa Sumber Arum. Nah, oke. itu idealnya itu GCP-nya itu berapa, ICP-nya terus juga berapa. Kemudian juga penentuan ICP GCP-nya itu kayak gimana, Pak? Oke, jadi ada 2 pertanyaan ya ini. Yang pertama tentang proses distorsi tadi. Nah, sebetulnya untuk proses distorsi, kalau konteksnya pertanyaan tadi ya, Mas Irfan, tadi yang jelas bukan terkait dengan overlapping. Itu yang pertama harus diketahui dulu. Sehingga jawabannya adalah waktu pemrosesan dan pra-pemrosesan. Nah, tetapi konteks pra-pemrosesan di ini sebetulnya adalah ketika foto-foto itu sudah dilakukan proses input GCP dan ICP. Ya, jadi proses itu satu kesatuan dengan pemrosesan. Pra-pemrosesan dalam konteks soal tadi itu sebenarnya jadi satu dengan pra-pemrosesan. Nah, kita kesampingkan dulu untuk kendala ketika akuisisi data. Asumsinya overlapping data sudah memenuhi kaidah minimal sehingga hasilnya itu bisa optimal. Oke, kemudian untuk ketidak presisian hasil tadi, ya baik itu yang miring maupun yang tampak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, itu biasanya yang paling krusial adalah satu, terkait input GCP dan ICP-nya. Oke. Yang kedua adalah setting dari preset ketika proses step by step-nya itu yang dilakukan. Tadi ada building point cloud, building mesh, building tile model, etc. gitu ya. Nah, itu settingnya biasanya yang paling low. Nah, itu biasanya juga bisa menyebabkan ketidaksempurnaan dari proses pengolahan data, sehingga menghasilkan data yang error tadi. Yang ketiga, ini yang mungkin sering teman-teman lupakan. Ketika data sudah menjadi point cloud, teman-teman, oke, itu biasanya langsung diolah, langsung diproses ke DEM, langsung diproses ke orto. Tapi satu proses yang sangat krusial ini, itu sangat penting, yang yaitu adalah untuk mengeliminasi data noise. Oke, clear ya? Mengeliminasi data noise. Data noise itu apa? Tadi di PPT sempat saya jelaskan. Teman-teman bisa mengecek data point cloud itu dengan analisis histogramnya. Mana yang kira-kira spike? Spike itu kayak bentuk runcing ke atas seperti jarum seperti itu, yang mana itu mengindikasikan data yang outlier. Data outlier itu adalah data yang terindikasi error karena nilainya sangat berbeda dengan data-data lain di satu wilayah atau satu paket data yang Anda olah itu.
Nah, idealnya kalau konteksnya adalah di aplikasi Agisoft Metashape, itu Anda bisa tuh gerakkan kiri kanan miring ya gitu ya. Indikasi mana yang spek-spek itu dihilangkan semua, Mas. Titik-titik yang ke sana kemari itu dihilangkan semuanya. Nah, setelah titik-titik yang dalam tanda kutip error tadi dihilangkan, maka itu baru bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ke build dem, kemudian dem ke orthomosaic. Seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya sampaikan, ini saya terakhir dari perkuliahan pagi hari ini. Jadi rangkuman dari apa yang kita diskusikan ini ada 5 ya setidaknya, saya bacakan saja. Yang pertama, bahwa perkembangan teknologi drone atau UAV ini memungkinkan survei udara dilakukan secara lebih murah, cost efficient gitu ya. Efisien dalam artian ya efisiensi dari pelaksanaan, efisiensi waktu, efisiensi biaya, ya dan juga murah tadi ya yang paling penting ya, efisiensi secara biaya. Kemudian yang kedua adalah akurasi dan efisiensi biaya menjadi faktor yang paling penting dalam pelaksanaan survei. Contoh, tadi saya sudah sampaikan, bisa nggak teman-teman menggunakan multirotor untuk survei ribuan hektar? Bisa, secara teknis bisa. Tepat, tapi secara efisiensi waktu bagaimana? Anda 1.000 hektar mungkin perlu membagi masing-masingnya itu 10 kali penerbangan dengan masing-masingnya 100 hektar. Efisiensi dari waktu kah? Efisiensi dari faktor risiko penerbangan kah? Nah, saya kira tidak seperti itu. Efisiensi biaya saya kira juga tidak efisien kalau harus menjadi 10 kali penerbangan. Akurasinya seperti apa? Nah, ini terkait dengan penentuan tinggi terbang, terkait nanti dengan GSD, kemudian terkait dengan desain jobnya itu untuk apa. Kalau kan dengan dengan vegetasi yang lebat misalkan, maka perlu menggunakan sensor yang lebih mahal, yaitu LiDAR, alih-alih menggunakan kamera RGB biasa. Kemudian yang ketiga adalah seorang surveyor itu perlu memperhatikan kondisi situasi wilayah, mulai dari fisik lingkungan, ya cuaca, obstacle, topografi, tutupan lahan, area yang memang private, area-area udara, regulasi ruang udara maksud saya, masuk KKOP atau tidak, masuk wilayah militer atau tidak, ya, hingga ke aspek legalitas. Ini penting. Nah, syukur-syukur teman-teman ketika PKL itu sudah ada surat pengantar yang sewaktu-waktu Anda bawa di lapangan, ada orang tanya, Anda bisa menunjukkan legal standing teman-teman di lapangan itu seperti apa. Kalau terkait di wilayah yang lebih strict perizinannya, seperti wilayah dengan penerbangan terbatas, wilayah misalkan KKOP seperti itu, nah teman-teman harus melakukan koordinasi dengan ya pendamping, entah itu dari TNI Angkatan Udara, entah itu dari eh, Dinas Perhubungan, entah itu dari nanti ada yang ACT-nya, ya di bandara ada ACT seperti itu. Nah, nanti perlu kehati-hatian. Dan yang terakhir adalah fotogrametri. Nah, ini sebagai satu segmen keilmuan di dalam eh, konteks survei foto udara ini secara umum ya, telah menjadi ilmu yang dapat diterapkan di berbagai bidang, mulai dari survei pemetaan umum ya untuk peta dasar hingga ke pekerjaan tematis seperti arkeologi, konstruksi atau teknik sipil, hingga ke perencanaan wilayah dan kota. Kira-kira itu. Baik, rekan-rekan sekalian, terakhir ini ada bahan rekomendasi. Insya Allah nanti akan saya share ya untuk paparan yang saya sampaikan ini. Ada referensi tentang aerial survey di berbagai bidang dan yang referensi terapan aerial survey. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membawa insight bagi rekan-rekan untuk bisa mendalami keilmuan aerial survey ini
Apabila ada banyak kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.